Begitu aku itu kamar mandi aku nangis, apalagi itu kan di mana-mana ya di sosial media. Aku buka TikTok aja langsung muka aku dulu, tapi aku jago kandang juga. Aku tuh pemalu parah. Masa sih? Ya, aku tuh pemalu banget, bener-bener pemalu banget. Aku nggak punya tekad buat perform di atas panggung tuh nggak ada sama sekali. Dewasa banget ya. Aku jadi berpikir ini kamu apa yang setiap hari diucapkan orang tua yang bisa membuat kamu bisa sedewasa itu. Kadang-kadang ada pressure yang mereka nggak sadar, they're actually mereka tuh ngasih aku pressure tersebut gitu. Naura, Hai. baru pulang sekolah. Iya. Thank you loh udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang, Miss. Sama-sama. Tadi aku pertama kali ketemu aku bilang, aku pikir bakal datang sama mama. Ya, aku datang sendiri. Karena I grew up watching your mom dari sejak dulu so AB3 Asia Bagus, terus akhirnya ya sampai sekarang ketemu sama anaknya. Sekarang juga sudah menjadi gadis remaja penuh dengan talenta. Salam buat mama ya nanti mungkin nonton. Dia gak kenal aku sih, tapi aku suka nonton. Mama tuh tahu. Masa? Mama tuh tahu banget siapa sih yang gak tahu. Oh serius? Oke, wow, thank you. Tapi it's amazing sih kalau aku bisa ngelihat bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya. Yang I think you're one of my youngest guests in Friends of Mary Riana. Wow. Usianya tahun ini 17 tahun. Iya. Tapi jumlah karyanya itu udah lebih dari 17. Amin. Terima kasih banyak. Bener kan? Nah, kalau di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi di akhir you can ask me anything. Okay. But just one question. Okay. Yes. Okay. Alright. Tadi aku sempat bilang ya, usia kamu 17 tahun tahun ini. Tapi dari segi karya yang sudah dihasilkan, penghargaan yang sudah didapatkan itu jauh dari 17 angkanya, banyak banget. Penyanyi iya, penulis juga iya, main film juga iya, musical juga iya. Dari semua hal yang kamu raih sampai hari ini, apa yang sebenarnya paling kamu banggakan? Sebenarnya pencapaian aku itu pastinya aku selalu harapin bisa terus bertingkat. Jadi yang selama ini paling aku banggakan nggak lebih ke arah situ, tapi aku bener-bener ngerasa bangga di saat aku punya orang tua yang supportive banget dari segi karir sama personal life. Okay. How supportive are they dari sejak awal? Bener-bener dari awalnya tuh bukannya nggak supportive sih, tapi karena dulu aku minta nyanyi pas umur 5 tahun sempat gak boleh sama mama sama papa, karena mungkin tanggung jawabnya banyak, and being someone that is well known itu nggak cuma mengenai hater sama fans doang kan. Jadi awalnya sempat dilarang, tapi now that I know what happened, maksudnya kayak kenapa mereka dulu kayak gini, tapi mereka selalu nemenin aku dalam setiap step yang aku lewatin dari aku awal banget berkarir sampai sekarang. Terus mereka selalu usahain yang terbaik kayak gitu sih. Mendampingi setiap prosesnya ya, dan melalui apa juga yang kamu lalui. Betul. Oke. Emang tadi kamu bilang dari sejak usia 5 tahun itu kamu udah pengen cita-cita jadi penyanyi gitu? Iya, karena mungkin dari dulu kan mama emang juga udah penyanyi. Terus dari aku kecil, apalagi aku anak pertama, jadi pertama kalinya banget mama jadi seorang ibu, itu mama juga masih sibuk nyanyi. Jadi aku tuh selalu dibawa. Jadi I grew up in that environment yang ketemu sama teman-teman mama, terus GR terus, ada acara ini itu. Terus papa kan dulu juga manajernya mama. Jadi aku tuh bener-bener yang grow up di environment itu. Jadinya aku pengen banget kayak mama. Plus aku juga emang suka banget musik. Oke. Plus kamu juga punya talenta dan bakat. Amin, terima kasih. Iya kan? Dari sejak usia berapa tuh kayaknya mama udah juga mulai notice bahwa kamu suka dan bisa? Jadi sebenarnya waktu itu pas umur 3 tahun aku emang suka nyanyi, cuman kan pasti belum bisa baca. Jadi aku ya udah nyanyi. Terus tiba-tiba pada saat aku umur 5 tahun itu mama tuh pergi ke US, terus balik-balik tiba-tiba aku bisa nyanyiin semua lagunya Sound of Music. Sementara pas mama di US, tapi sebelumnya itu aku nggak pernah ngasih lihat itu ke mama. Pas pulang-pulang dia kaget gitu loh, kayak kok kamu bisa hafal gini-gini, kok kamu suka filmnya kayak gini, kenapa taste-nya begini. Itu gitu. kan oldies banget zamannya saya aja itu udah old movie kan. Jadinya pertama kali mama notice tuh di situ. Jadi taunya sih karena mama sempat pergi ke US buat sebulan, pas balik-balik dia kayak
berubah gitu. Oke. Dan disitulah baru ternyata ada bakat, ada talenta, tapi tetap dijaga ya, karena kan seperti yang tadi kamu juga bilang, mungkin karena 5 tahun kan masih muda banget, jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin orang tua belum ingin kamu terekspos ke dunia itu sejak sedini itu gitu mungkin ya. Oke. Tapi kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, which is gak lama-lama banget sih, masih muda sih ya. Apa yang paling diingat dari masa kecil kamu? Orang kan gak banyak tahu kayak gimana sih aku dulu, kehidupan aku sebelum aku menjadi seorang yang dikenal. Karena kan mereka taunya aku dikenal dari umur yang sangat muda. Jadi mereka kira masa kecil aku tuh ya udah seperti apa yang kelihatan dan seperti apa yang sudah terekspos. Tapi sebenarnya aku ingat dari masa kecil aku, pastinya gak pernah jauh. Aku gak pernah jauh dari orang tua. Mama papa aku selalu usahain buat liburan sesimpel apapun, selalu spend time together. Kita, aku, adik-adik aku sama orang tua aku. Dan yang paling bikin aku seneng, orang itu kan lately lagi seneng banget untuk nge-bring up soal Nora bisa begini karena dia punya uang, karena orang tuanya gini, karena orang tuanya gini. Padahal punya kan privilege. Which is not wrong, cause aku emang aku lahir dari mama gitu kan, dan itu nggak bisa disalahkan juga. Tapi di waktu yang sama, aku tuh dulu tuh sempet ngerasain kok yang kayak ke sekolah lebih memilih buat naik beca. Terus pulang sekolah mama kerja, papa sibuk kerja juga, di rumah sama mbak. Terus maksudnya tuh aku main sama teman-teman komplek, terus kadang-kadang main ke sawah, terus visit nenek yang rumahnya di mana gitu-gitu loh. Jadi itu yang selalu aku ingat dan itu yang aku kangenin juga sih. Jadi nggak selalu gedung mewah, lampu sorot, pentas tampil, tapi basically you also have punya masa-masanya bermain, masa-masanya bandel-bandel juga. Iya, dan gak pernah expect. Dan aku tuh selalu ngeliat kayak menjadi seorang dikenal banyak orang tuh sesuatu yang impossible buat aku. Jadi begitu sekarang aku ada di titik ini, aku tuh sangat bersyukur. Jadi emosional juga sih, kadang-kadang kayak sensitif juga kalau ingat masa lalu, masa kecil, karena aku bener-bener dulu tuh bermimpi banget buat bisa ada di sini. Sampai kadang-kadang tuh kalau ada meja atau apa tuh aku selalu berandai-andai kalau aku tuh di atas panggung. Wow. Apa yang ada di bayangan kamu? Maksudnya mimpi terbesar kamu itu apa pada saat itu? Aku tuh pengen banget bisa nyalamin tangan orang dari atas panggung sebenarnya. Karena aku ngeliat mama dulu gitu kan, terus kok mama bisa bikin orang seneng dengan cara dia sendiri. Jadi aku tuh bener-bener pengen banget ngelakuin apa yang mama lakuin, karena emang itu emang dari akunya juga. Terus dulu tapi aku jago kandang juga. Aku tuh pemalu parah. Masa sih? Aku tuh pemalu banget, bener-bener pemalu banget. Aku nggak punya tekad buat perform di atas panggung tuh, nggak ada sama sekali. Oke. Masa sih nggak nyangka loh. Kirain kan extrovert, you're very bubbly, very apa ya, very extrovert aja. Tapi dulu aku tuh bener-bener pemalu banget. Kayak nama aku disebut aja tuh aku malu. Di present, apalagi kan dulu nenek aku juga guru ya. Jadi dulu kalau ada lomba nyanyi, aku tuh seneng banget. Pengen ikut sekali. Tiba-tiba pas sudah giliran aku dipanggil, aku nangis minta pulang karena aku semalu itu. Lomba di RT juga nggak mau nyanyi, mau fashion show pun ngadet, nggak mau, malu banget. Kenapa? Apa karena pressure kah? Kayaknya nggak karena apa-apa deh, karena emang masih kecil aja mungkin yang malu, diliatin orang, terus jadi kayak diliatin, terus orang liatin dari eye level yang berbeda, jadi itu aku malu gitu. Iya, tapi menarik sih kalau kamu cerita, karena aku selalu bilang ya, kadang-kadang kan kayak ketika kita sudah berusia, terus kadang-kadang kita suka lupa pengen tahu apa sih passion kita, sesuatu yang membuat kita berbunga-bunga itu seperti apa. Dan saya selalu bilang salah satu clue-nya kan itu kayak puzzle ya, kita harus bisa mencari clue, dan salah satu clue-nya itu sebenarnya ada di masa lalu. Jadi ketika kita lagi kecil, usia mungkin 4-5 tahun, dimana gak ada orang yang lihat satupun, kamu tuh lagi ngapain, main apa gitu, melakukan apa. Nah itu salah satu clue di situ. Jadi kalau kamu bilang tadi kamu naik atas meja, terus kayak nyalam-nyalamin orang. Oh my god, benar. Dan itu bukan berarti kamu harus jadi penyanyi ya, tapi there is some your inner child yang sebenarnya orang nggak ngelihat gitu kan, beda-beda. Ada yang masak-masak, ada yang pernah jadi guru gitu. Tapi when you do that is exactly ada sesuatu inside you yang sebenarnya itu membuat kamu alive, dan now you fulfilling that gitu. That is so sweet, that is so nice. Iya.
Aku dulu juga gitu. Iya ya. Tapi aku mungkin agak berbeda ya. Cerita dikit ya jadi ya. Jadi dulu kalau aku masih kecil, itu aku suka banget kalau nggak ada yang lihat, itu aku suka banget di depan TV. Tapi TV-nya tuh aku matiin. Zaman dulu kan TV-nya masih hitam ya. Jadi kalau dimatiin itu kita bisa ngeliat bayangan kita sendiri. Jadi aku tuh selalu ngebayangin aku lagi di TV, tapi kayak joget-joget aja, nari-nari gitu. Terus when I look back, berarti kan apakah saya mau jadi penyanyi, apakah saya mau jadi public figure? Enggak sih, nggak kepikiran jadi penyanyi juga, nggak kepikiran jadi nari juga. Cuma tujuannya saya I just want to make people happy. I just want to make people ya gembira, karena dari sejak kecil makanya mama namain aku Ria, ya Mary Riana gitu kan. Ria ya intinya yang membawa kebahagiaan gitu, bukan cuma buat mama, buat orang-orang juga. Jadi aku tuh dari kecil ngebayangin ya udah di depan TV tapi ya just make people happy gitu. That is very sweet ya. Betul. Jadi sometimes ketika kita go back ke masa kecil kita, there is our inner child yang sebenarnya melakukan hal-hal yang kesannya aneh banget. Tapi there is something inside that spark within you yang sebenarnya it brings you closer to your destiny. Amin. Gitu. And you are living it today, right? Amin. Benar nggak? Oke, kalau kita berbicara tentang pencapaian terbesar dan juga masa kecil, sekarang pertanyaan ketiga, apa masa tersulit yang pernah kamu alami dalam hidup? Paling sedih, paling stres mungkin? Paling stres. Paling sedih, paling stres kayaknya tuh di saat aku lagi transformasi dari seorang anak, bukan image aku ya, tapi kayak my inner self. Di saat aku jadi anak kecil berubah pelan-pelan menjadi remaja. Itu kan kayak kadang-kadang egonya besar, terus emotionally super unstable gitu-gitu. Tapi di waktu yang sama, karena aku seseorang yang dikenal, alhamdulillah dikenal banyak orang, kadang-kadang ada pressure yang mereka nggak sadar, they're actually mereka tuh ngasih aku pressure tersebut gitu. Dulu tuh I was okay. Aku tuh pas jadi penyanyi cilik banget, aku tuh nggak apa-apa dengan orang yang hate aku. Even things yang lebih dari hate tuh happens gitu. Oh ya, what is even worse than haters? Maybe I can say that it's kalau privacy itu pasti ya. Tapi di umur muda I got assault in a lot of ways. Karena kan aku terekspos di social media. Tapi aku nggak bisa menyalahkan cara itu juga, karena that was the only way for me untuk promosi aku sebagai penyanyi cilik. And I want to make a good differences atau changes. Tapi at the same time aku tahu nggak semua orang tuh bisa wise dalam menggunakan social media. Dan itu nggak lebih dari 20, and it's more than 20. Jadi I grew up with the way people see me differently. It was scary. Until now itu masih serem banget. Karena dulu tuh aku tuh bingung ya, kayak there are some child stars yang tiba-tiba pas udah besar tuh berubah, dan pasti mereka melewati fase yang kayaknya kok nge-triggering banget gitu. Tapi aku tuh mencoba banget untuk stable, dan aku masih bersyukur banget aku deket banget sama keluarga aku juga, my parents, terus sama agama aku juga. Dan aku seneng, aku tuh selalu balance antara personal life sama karir aku juga. Kayak how do I look like di social media dan lain-lain. Tapi yang paling sulit sih masa-masa itu sih, pada saat aku bertransformasi itu. Umur berapa tuh berarti? Berarti maybe itu 14, 15 tahun, 16 tahun. Itu masih 3 tahun berlangsung. Begitu aku umur 17 tahun sekarang, aku ngerasa bisa lebih berdamai sama diri sendiri sih. Kayak lately aku lagi belajar banyak banget soal ikhlas sama hal-hal apa yang terjadi. Gimana aku lebih go with the flow. Tapi aku gak bisa go with the flow, karena aku bukan tipe orang yang ya udah deh jalanin dulu aja. Aku tuh gak bisa. Aku tuh ada target. Aku tuh kalau lakuin sesuatu tuh mikir gitu. Jadi sekarang alhamdulillah aku lebih tenang sih. Ini apa ya, dari cara kamu menjawab dan dari cara kamu berpikir, ya itu menunjukkan bahwa your parents must have done something that is
super great gitu untuk bisa mendidik kamu sehingga kamu punya kemampuan untuk bisa mengolah apapun yang terjadi, mencerna dan memaknainya. Jadi outputnya itu bagus gitu. Dan itu nggak mudah loh, karena kan dunia bisa aja ngasih kita banyak hal kan. Tapi kan yang paling penting bagaimana kita memproses dan mengolah hal-hal yang masuk itu. Hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak mau itu masuk, tapi kalau udah diucapkan kan mau nggak mau terdengar kan. Tapi bagaimana kita mengolahnya itu kan, betul. It was not easy untuk orang dewasa aja nggak mudah, apalagi untuk kamu yang di usianya masih sangat muda. Dan ketika kamu bilang tadi masa transisi umur 14-15, itu kan masa-masa remaja sedang mencari jati diri, mencoba untuk cari tahu banyak hal. Tapi dalam proses pencari-tahuan itu banyak mata memandang dan memberikan arahan, masukan, komentar. Gimana cara kamu berproses di dalam transisi itu? Dan gimana peran orang tua? Karena ya again kan, itu kan proses kamu cari jati diri kan. Lagi proses mengeksplorasi. Namanya juga eksplorasi kan pasti banyak banyak mencoba, berarti banyak salah, banyak gagalnya. Aku tapi emang senangnya juga salah satu hal yang aku ngerasa ini tuh bagus banget ada di dalam diri aku sendiri. Kayak ini adalah salah satu hal, cuma satu-satunya hal yang aku sadar, oh aku beruntung aku punya sifat ini. Jadi aku tuh karena orangnya tuh gak mau risky. Dari segala mencoba makanan, hal sekecil itu tuh aku gak mau risky. Jadi untuk melakukan hal-hal yang lebih dari itu, yang lebih besar, yang kayaknya resikonya tinggi, itu tuh aku gak bakal nyoba gitu. Jadi pada saat aku explore iya, aku berteman kesana kesini iya. Tapi kadang-kadang tuh aku suka kehilangan arah, bukannya karena aku jatuh ke dalam jurang yang salah, tapi lebih kayak ke aku bingung aku harus gimana. Karena kadang-kadang tuh apalagi umur-umur segitu aku nggak bisa ngeplotin apa yang harus aku dengar, apa yang harus aku pikirin, apa yang boleh masuk ke dalam perasaan aku, apa yang harusnya cepet-cepet aku keluarin. Aku kan nggak bisa ngatur itu semua, masih belum pinter ngeplotin masing-masing, kasih takarannya masing-masing. Jadi peran orang tua aku tuh selalu ngejagain aku, selalu berusaha untuk bikin aku tenang, dan selalu berusaha untuk adaptasi dengan perubahan yang ada di masa sekarang. Karena kalau dari cerita teman-teman aku yang curhat gitu, kadang-kadang tuh mereka cerita orang tua mereka suka nge-compare masa lalunya orang tua sama masa sekarang. Dimana kadang-kadang orang tua ngerasa kayak dulu tuh lebih susah, gak ada social media, handphone boro-boro. Aku tuh di sisi lain tuh kayak aku paham maksudnya, aku paham maksudnya orang tuanya dia. Kayak dulu tuh apapun tuh lebih sulit untuk didapetin, dan jadi effortnya harus lebih ekstra daripada sekarang. Dan sekarang tuh kita udah lebih instan, lebih mudah mendapatkan apapun yang kita mau. Tapi di sisi lain aku juga paham anaknya yang kayak sekarang karena ada social media, karena ada ini, tantangannya berbeda, semakin lebih beda lagi. Jadi yang aku senang tuh peran orang tua aku itu mereka selalu berusaha untuk adaptasi dengan masa sekarang, dan selalu adaptasi dengan aku yang masih bertumbuh. Apalagi kan aku sama adik-adik aku fasenya beda-beda gitu. Kayak aku remaja, adik aku baru mau remaja, terus ada satu lagi sekarang ada baby yang baru lahir 1 tahun. Jadi kita berempat. Jadi aku tuh bener-bener kadang-kadang bangga banget punya orang tua kayak mama sama papa yang selalu usaha memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang tuh nggak mau nge-show sisi apa ya mereka di saat mereka tuh lagi nggak stable atau apa gitu. Oke. Gimana caranya? Kan kalau kayak tadi kamu bilang banyak teman-teman kamu bilang mungkin orang tuanya suka meng-compare. Ya biasalah kesalahan-kesalahan banyak orang tua yang membandingkan, menasehati, menggurui, ya kan, mengancam, ya. Tapi apa yang dilakukan orang tua kamu berbeda contohnya? Sebenarnya orang tuaku nggak selalu benar, dan orang tuaku tuh nggak sekaya yang orang bayangin kayak pasti mereka tuh gini banget, orang tuanya enak banget, ini privilege punya orang tua baik gini-gini. Nah kesalahan anak itu di saat mereka ngebandingkan orang tuanya mereka dengan orang tua aku gitu. Apalagi kan maksudnya orang tua aku terekspos juga, dan keluarga aku sangat terekspos. Jadi kadang-kadang itu yang bikin aku suka kadang-kadang merasa bersalah untuk nge-expose keluarga aku gitu. Tapi karena membuat mereka jadi membandingkan, kok orang tua saya nggak bisa seperti kayak orang tuanya Nora sih gitu ya. Sementara aku percaya banget sebenarnya orang tua tuh selalu pengen yang terbaik untuk anaknya, tapi mungkin caranya kadang-kadang salah atau enggak tidak sesuai dengan anaknya. Sebenarnya yang beda kalau dari orang tua aku sih, mereka tetap membuat kesalahan. Kadang-kadang mereka juga
emotionally unstable, terus kadang-kadang juga kadang-kadang nggak bisa jadi pendengar yang baik juga. Tapi aku selalu ingetin diri aku kalau orang tua aku juga manusia. Mereka tuh di dunia ini tuh bukan cuma buat jadi orang tua, mereka juga manusia. Jadi aku paham kenapa kadang-kadang mereka suka salah, kenapa mereka juga masih seperti orang belajar menjadi orang tua. Karena aku tahu kayak mereka tuh it's their choice menjadi seorang orang tua, tapi aku juga tahu mereka juga manusia. Jadi aku nggak pernah pengen menyalahkan cara orang tua aku dalam mengajari aku, adik-adik aku, mendidik aku, walaupun kadang-kadang caranya tuh nggak cocok. Oke. Dewasa banget ya. Aku jadi berpikir ini kamu apa yang setiap hari diucapkan sama orang tua yang bisa membuat kamu bisa sedewasa itu, which is very good. Karena menurut saya ya kalau kamu menuliskan buku, which is you did that right. Kamu men-sharingkan dan kamu menggunakan platform kamu untuk bukan hanya berkarya tapi menjadikan itu contoh nyata dan journey yang mungkin anak-anak remaja lain juga bisa lihat. I think that's a great thing karena nggak semua orang punya kesempatan itu, dan ketika kamu bisa relate dengan mereka di usia yang juga masih muda, ya semoga itu bisa lebih diterima dan bisa lebih dicerna sih untuk mereka gitu. Jadi masa-masa sulit justru malah masa-masa 14-15 tahun ya? Iya, 14, 15, 16 tahun tuh. 15-16 tahun malah. Oke. Saya pikir salah satu masa tersulitnya adalah ketika mungkin kemarin pas lagi 17 Agustusan dan ada kejadian di mana ketika kamu harus menyanyi live di Istana Merdeka, dan ternyata ada insiden, temponya out of tempo. Itu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Kalau di saat itu setelah pulang tuh aku bener-bener malu, aku merasa bersalah, aku nangis banget. Tapi aku nggak bilang itu masa sulit karena aku nge-let it all out pada saat itu aja. Jadi tuh, tapi kalau 15, 14, 15, 16 tahun tuh 3 tahun tuh berlangsung terus gitu. Kayak aku tuh susah nemuin yang kayak kok kayaknya aku salah terus ya gitu. Tapi ini it has nothing to do with someone yang personal ya. Tapi betul. Gimana orang di luar sana. Tapi pada saat aku 17 Agustus itu, aku tahu I tried my best dan mungkin masih kurang. Mungkin masih ada beberapa hal yang aku kayak kurang usaha sedikit. Jadi I blame it on me. Dan aku gak bisa menyalahkan netizen juga karena nge-hate aku at the first place, karena mereka gak tahu sampai akhirnya aku jelasin kalau ear monitor aku tuh mati. Jadi pada saat nyanyi lagu itu, karena sinyalnya itu kan sulit ya untuk dicari, mungkin karena banyak yang datang. Terus ear monitor itu kan, dan aku nggak bisa ngasih kode ke orang sound karena orang sound aku nggak kelihatan. Jadi kalau aku gini-gini kan nanti bakal kelihatan gitu, dan itu nggak profesional. Tapi kalau aku buka itu ada musiknya, tapi itu musik dari speaker luar istana, jadi bergema. Jadi temponya akan lari juga di live streamnya. Jadi begitu mati, sejujurnya panik banget, apalagi itu 17 Agustus ya, itu kesempatan yang luar biasa buat aku. Aku mencoba untuk ya udah setidaknya walaupun ada kesalahan, setidaknya kesalahan itu bisa aku gunakan dengan baik. Maksudnya aku nggak making it worse gitu. Jadi aku tetap berusaha buat nyanyi. Terus aku langsung khawatir, aku takut mama papa tuh disappointed sama aku. Terus aku juga disappointed banget sama diri aku. Dan aku nyanyi 2 lagu kan. Kebetulan di lagu yang kedua jauh lebih aman daripada lagu yang pertama, karena aku udah tahu earphone-nya mati. Jadi aku jadi tuh matinya tuh throughout dan itu gak nyala lagi? Wow. Jadi aku temponya itu aku ngeliat dari dancer. Jadi pada saat untungnya kemarinnya kita JR, dancer itu mereka nggak ada yang pakai ear monitor, jadi mereka nari pakai speaker dari luar istana. Which is kalau di live stream, kalau aku ngikut yang mereka telat. Jadi aku harus satu ketukan lebih cepat daripada mereka nari. Jadi aku nyanyi lebih cepat daripada harusnya mereka nari. Jadi aku kayak mencari cara sendiri gitu. Tapi alhamdulillah begitu selesai, mama papa langsung nulis panjang. Aku kira kan kayak, Kak, kamu kenapa bisa gini? Tapi mereka yang kayak, aku bangga banget sama kamu. Aku langsung kayak, aku mau pulang, aku ketemu mereka. Terus aku bilang ke mama papa kayak, mama papa, aku mau dibawa dulu ya sebentar ya, give me some time, gini. Nanti kalau aku udah lebih tenang, aku bakal naik ke atas, and then let's watch a movie gitu. Terus mereka kayak, iya don't worry. Begitu aku itu kamar mandi, aku nangis. Apalagi itu kan di mana-mana ya, di sosial media. Aku buka TikTok aja langsung muka aku. Terus sampai sekarang kalau orang cari Naura Ayu di platform, kadang-kadang keluarnya itu yang itu. Tapi
aku harus jelasin, alhamdulillah ke blow up Twitter aku dan orang jadi nge-spread kayak Naura tuh ear monitornya mati di sini. Jadi orang alhamdulillah banyak yang mengerti. Deg-degan sih di situ. Iya, and you have to make a decisions kan. Maksudnya saat itu ketika itu terjadi dan kamu sadar kan kamu harus mengambil keputusan. Maksudnya I did perform live juga, dan setiap kali kita live kan there's so many factor. Bagaimanapun juga the show must go on. Yang paling penting kan is mereka yang watching gitu. Dan ketika kamu bilang aku nonton sih, dan setelah itu aku ngeliat memang abis itu sudah lebih baik. Tapi aku nggak nyangka bahwa ternyata itu throughout itu memang nggak jalan, and then ya kamu harus sudah berimprovisasi dan mencoba untuk membaca gerakan itu dan tetap in tempo gitu. Iya, tapi it's amazing sih, seperti saya bilang. So much. Yang paling penting kan bukan apa yang terjadi ya, tapi bagaimana kita menyikapi ya, dan untuk kamu bisa setenang itu. Amin, semoga kedepannya bisa lebih baik. Menjelaskan, minta maaf, and move on. Yeah, I think that is Thank excellent. You so much. Okay. Apa hal yang kamu nggak pernah nyangka bisa kamu dapatkan, sesuatu keajaiban atau mungkin sesuatu mukjizat yang nggak pernah kamu bayangkan bisa terjadi, tapi it happens dan itu terjadi, baik itu secara spiritual, baik itu mukjizat, ajaib. Sebenarnya masih banyak banget hal di depan sana yang aku belum bisa lihat, tapi mungkin udah aku rasain ya. Kayak things yang kalau secara spiritual aku ngerasa kalau aku melakukan hal yang baik, aku usaha, aku niat hati juga baik untuk berkarya di sini. Aku berharap suatu saat nanti apa yang aku bayang-bayangkan tuh bisa tercapai. Tapi selama ini yang selalu aku gak nyangka itu, pertama aku bisa punya konser sendiri, terus orang beli tiket untuk aku, terus itu tadi salah satu kesempatan yang di Istana Negara, terus apa lagi ya, mempunyai teman Naura, fans aku yang sekarang menjadi sahabat karir aku juga gitu. Itu semua bonus-bonus yang sebenarnya gak kamu kejar ya? Gak pernah, maksudnya aku karena niat aku dari awal kan aku pengen ngeluarin lagu yang bisa membuat perubahan dan bisa bikin orang senang dan bisa bikin aku senang juga. Jadi fair ways. Tapi tiba-tiba dari situ aku jadi dapat banyak banget bonus, kayak aku jadi bisa perform di sini dikenal orang gitu-gitu. Pernah sedih gak sih sebenarnya Naura? Kok kayaknya orangnya cheerful, positive thinking, happy, kayak nggak pernah baper gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya sensitif banget. Kalau dibilang baper sama sensitif kan beda ya. Kalau baper itu kan kayak gampang ini gitu. Kalau ini tuh sensitif, perasa, tapi mendem juga. Dan kadang-kadang tuh ngegapapain situasi-situasi yang seharusnya jangan digapapain gitu. Jadi aku selalu kasih kesempatan untuk diri aku atau orang lain untuk lebih baik lagi. Dan aku tuh nggak pernah mau melihat semua orang tuh ya udah dia buruknya gini, baiknya gini. Aku tuh nggak mau kayak mencari tahu buruknya dia lebih banyak atau baiknya lebih banyak. It's always that aku percaya semua orang tuh kayak hari aja terus bertambah. Masa iya kita nggak dikasih kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi itu yang selalu aku tanamin di pikiran aku. That's why aku sering banget ngasih kesempatan untuk diri aku sama orang-orang. Jadi ibaratnya movie ya, kalau ini lagi adegannya kurang baik ya kita tunggu aja, ntar juga berubah kok adegannya, ya kan? Jadi it's always a never ending process. Mungkin salah satu hal yang aku lihat karena yang kamu bilang tadi ya, mungkin karena papa dan mama tuh selalu berada bersama kamu di dalam prosesnya. Jadi dari sejak kamu bertumbuh dari penyanyi cilik jadi penyanyi remaja dan nanti gitu kan, karena bahkan kayak kamu bilang konser, aku sempat ngelihat yang musicalnya kamu itu kan juga bareng sama mama juga ada di situ gitu kan, adik kamu juga ada di situ gitu. Jadi the whole family is your support system is very good. Thank you, alhamdulillah. Iya. Ada nggak pernah dimarahin sama orang tua nggak sih, atau nasihat apa tuh biasa kalau mama ngasih nasihat? Sering kok. Aku tuh juga kadang-kadang orang mikir aku jarang dimarahin sama papa. Terus anak kebanggaan gitu. Compared to my ini adik aku kan yang cowok itu kan dia kayak terekspos, tapi dia lebih yang kayak enggak mau jadi
murid aja dulu, aku mau musik tapi nanti aja, dia lebih kayak gitu kan. Dan kadang-kadang banyak orang yang bertanya-tanya penasaran kayak di rumah, are you the favorite child? Kamu pasti yang paling jarang dimarahin dan kamu selalu jadi lihat tuh kakak, mereka kira tuh kayak gitu. Tapi sementara di rumah, di saat kita di rumah semua anak tuh sama, anak ya anak. Kita kalau keluar rumah udah beda lagi. Kalau kita keluar rumah ya udah anak juga, tapi ada peran tambahan. Tapi kalau di rumah nggak boleh, kita tetap jadi anak. Terus harus dengerin orang tua, dan kadang-kadang juga suka berantem sama mama kok. Aku tuh juga pasti ada buruknya. Kadang-kadang suka ngelawan, kadang-kadang nggak sadar mukanya suka jutek sama mama. Terus kadang-kadang ngelawan, cara jawabnya nggak enak gitu-gitu. Pasti tuh kayak hal-hal kayak gitu tuh ditegur. Dan mama papa tuh nggak pernah kenyang ngingetin aku sama adik-adik aku untuk selalu jaga sikap, jaga diri, jaga sopan santun, jaga adab dimanapun itu. Dan itu yang menurut aku gak pernah jadi pressure buat aku sih, karena banyak banget orang yang ngerasa kayak setiap kali mereka dibilangin kamu tuh harus gini. Kadang-kadang tuh mereka nanamnya tuh kayak aduh ini pressure gitu loh. Aku gak bisa jadi diri aku sendiri. Kadang-kadang tuh orang salah menyikapinya. Tapi sementara buat aku itu tuh jangan semua hal dijadikan pemikiran yang kayak oh this is a pressure for me, I have to do this karena disuruh. Sementara itu tuh for your own good. Jadi tetap ya kalau di rumah tetap kayak ada kesalahan sering dimarahin kok. Tapi kamu nggak ngeliat itu sebagai kayak you see your parents as partner ya, as a friend, as a partner gitu, bukan seperti kayak orang tua yang selalu ngasih nasihat, bikin ekspektasi gitu. Of course pasti semua orang punya ekspektasi dan memang penting untuk kita punya ekspektasi dalam hidup kan, karena itu yang membuat kita terus belajar dan mengupgrade diri. Ya, tapi yang paling penting adalah ya kamu nggak boleh dan kamu tidak membuat itu menjadi sebuah beban. Gitu. That's good. Suatu saat harus ngobrol nih sama papa mamanya nih biar bisa cerita-cerita juga. Pertanyaan ke-5. Apa asumsi terbesar, tersalah yang orang selalu pikir tentang kamu yang sebenarnya itu salah banget? Kalau ngomongin privilege itu kan salah, tapi privilege is not wrong ya. Aku emang once again I do have the privilege. Tapi the privilege yang I have itu di saat orang tua aku tuh mau support. I have a supportive parents. Terus mama mungkin dulu pernah ada di industri yang sama-sama aku. Jadi mama punya kayak experience dan dia tuh sadar dengan sinyal-sinyal dunia industri di sini. Jadi itu privilege aku, bukan yang kayak aku pakai cloudnya mama untuk bring up my name gitu-gitu. Walaupun pastinya aku pengen banget berkarya sama mama. Dan dulu kan aku mulai dari duet sama mama gitu-gitu. Tapi it's steps, itu tuh step. Tapi dengan aku punya yang kalau kata mereka privilege, itu tidak menutup kemungkinan kalau mereka bisa mempunyai hasil yang sama. Kalau mereka emang ngeliat aku tuh kayak oh dia mah dapetnya gampang gitu. Jadi itu pertama salah. Tapi yang salah banget kadang-kadang banyak banget orang yang menilai aku tuh tergantung based on what I look like gitu. Kan kayak misalkan kalau di social media in my page di account aku, sometimes I wear clothes yang revealing, terus kayak the way I dress gitu-gitu, dan kadang-kadang itu nggak asumsi mereka tuh kesannya aku tuh orang yang kayak gini, aku orang yang kayak gini, ke situ-situ lah. Which is aku alhamdulillah jauh banget dari situ. I don't even drink, I don't smoke gitu-gitu loh. Tapi mereka tuh mikirnya tuh yang pasti kayak oh Nara ini sukanya dugem gini-gini gitu loh. Jadi karena mungkin asumsi orang anak muda dunia entertainment gitu kan, industri party ya pasti mungkin terekspos dengan hal-hal seperti itu. Dan mereka kadang-kadang suka menyalahkan orang tua aku yang kayak kesannya orang tua aku tuh nggak bisa ngejagain. Tapi aku nggak pernah ngomongin ke orang tua aku karena aku nggak mau orang tua aku tuh bukannya jadi menjaga aku, tapi kayak mereka ngerasa bersalah atau apa gitu loh. Jadi it's always hal-hal itu yang selalu salah, karena orang tua aku itu ngasih aku kepercayaan, bukan kebebasan ya, ngasih aku kepercayaan. Terus mama papa juga selalu mengerti apa yang aku mau lakuin di umur-umur segini. Jadi sekarang tuh aku lagi seneng banget yang kayak ke partinya teman, ketemu teman, hangout apa segala macam. Tapi aku selalu izin orang tua aku nggak pernah bohong sama orang tua aku juga. Kalau mereka nggak izinin aku nggak akan keluar, dan aku punya curfew gitu. Kayak by 12 aku harus sudah pulang. Tapi aku harus ngabarin mereka terus, atau nggak mereka nggak tidur. Jadi kadang-kadang mereka kira hidup aku tuh ya udah bebas banget, jadi I can do whatever I want.
Tapi di balik kebebasan selalu kan ada tanggung jawab dan kepercayaan itu diberikan. Jadi bukan benar-benar bebas-bebas. You can do whatever you want, ya. Tapi you have to be responsible in whatever choices that you make in life, kan, gitu. Kalau ada orang yang berpikir bahwa ini mah Nora anaknya Nola, ini memang berhasil ya gara-gara memang anaknya Nola gitu. Pertama, sekali lagi itu nggak salah karena aku emang bisa berhasil di sini karena didikan mama. Tapi di satu sisi aku cuma berharap orang yang ngomong itu bisa paham kalau ada banyak banget hal yang aku korbanin selama aku berkarir. Kayak mungkin waktu yang sebenarnya bisa aku gunakan dengan baik untuk aku fully sebagai anak kecil atau anak muda, tiba-tiba harus kebagi dengan banyaknya tanggung jawab atau pressure yang aku dapat, yang alhamdulillah bukan datang dari orang-orang terdekat aku tapi di luar sana. Terus banyak banget effort yang udah aku keluarin, tapi jadi aku tuh pernah ya kayak kepikiran gitu, kenapa sih aku ngerasa kayak nggak ada space yang sangat besar untuk aku speak up mengenai hal yang pengen aku confront gitu, kayak pengen aku lurusin. Tapi aku kadang-kadang suka kepikiran sama orang lain. Jadi dengannya ada pembahasan privilege dan mereka kira aku terkenal karena TikTok, mungkin banyak yang baru tahu aku dari TikTok, terus pas cari tahu anaknya Nola, jadi mereka mikirnya kayak fully nepotism baby gitu. Dan alhamdulillah aku rasa segala cara tuh bisa menjadi salah satu tempat untuk kita berkembang. Jadi aku nggak pernah menyalahkan itu juga, tapi it's just that kadang-kadang aku kalau ngerasa kayak gini aku pengen ngingetin orang juga, kayak proses atau bertumbuh itu kan caranya banyak, caranya luas, itu universal. Dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik atau nyampe tujuan itu caranya banyak. Dan aku yakin setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya tuh orang tuh selalu berproses. Mau apapun itu, kayak berproses menjadi orang yang lebih baik atau kadang-kadang lebih buruk, tapi kan itu proses gitu. Dan kadang-kadang tuh aku masih suka sedih aja di saat orang tuh begitu kita berhasil, mereka ikut senang, which is good. Tapi orang kan juga banyak yang gak senang. Tapi sama proses gak semua orang bisa nemenin kita di saat kita berproses. Jadi kadang-kadang itu yang suka bikin aku kepikiran. Dan akhirnya aku cuma mau ngingetin ke teman-teman gitu, apalagi di sini anak-anak muda zaman sekarang yang kadang-kadang suka kehilangan harapan dengan misalnya mereka lagi dalam masa sulit, terus mereka kehilangan harapan sama masa depan mereka, sementara your present doesn't define your future. That's true. Jadi aku cuma berharap orang-orang di luar sana bisa lebih open minded lagi dalam menghargai proses seseorang. Gitu sih. Dan kita nggak perlu mendinai siapa orang tua kita, karena kan itu yang membentuk kita menjadi seperti kita sekarang gitu ya. Hanya saja mungkin yang tadi konteks privilege, orang selalu berpikir privilege itu berarti fame, power, money. Padahal sebenarnya ketika kita terlahir punya orang tuanya kita bahkan sebenarnya mungkin berhenti kerja hanya untuk mengasuh kita, that's itself is already privilege kan, karena banyak orang yang nggak punya kesempatan itu sebenarnya. Kalau ada yang bilang generasi anak muda sekarang generasi strawberry yang cuma cantik di luar tapi sebenarnya rapuh, what's your comment? Ada nama generasi strawberry ya? Nggak pernah dengar? Nggak pernah sih dengar sekali gitu. Tapi aku nggak ngerti. Ada yang bilang katanya ini generasi strawberry gitu. Terus aku cari tahu kan maksudnya apa generasi strawberry. Jadi iya cantik di luar, indah, tapi lembek, gampang rapuh, gampang sakit, gampang busuk gitu. Intinya rapuh lah. What do you think? What do I think? Aku rasa appearance has never been a thing yang harus menjadi first impression ya. Obviously kita harus tahu cara bersikap, cara berpakaian. Karena kan awal ngomongin luar physically dulu kan. Atau nggak tampilannya lah, karena orang muda pengennya tampilannya keren. I think it has never been a problem karena siapapun di dunia ini bisa berpenampilan sesuai dengan keinginan mereka yang nge-boost inner confidence atau inner self, atau yang nge-boost their confidence. Dan itu there are lots of ways. Jadi nggak pernah ada batasan untuk itu. Tapi kalau dibilang begitu dia sentuh rapuh atau ini, bukannya aku nggak setuju atau setuju, tapi it's just that cause we grow up
dalam masa social media. Jadi kadang-kadang siapapun orangnya bisa, ya udah mereka bisa aja melontarkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang kita nggak kepikiran mengenai diri kita. Jadi aku bukannya setuju kita generasi strawberry dan gak setuju kita generasi strawberry, tapi it's just 50-50. Karena aku yakin gak semua hal di dunia itu bisa dikotak-kotakan gitu loh. Masih ada banyak hal yang kalau kita pikirinnya pakai fully logic, itu harus pakai perasaan juga. Karena cause and effect itu kan ada di dunia. Jadi kalau dibilang generasi strawberry, mereka berusaha untuk bertampilan they look okay, tapi pas dipegang rapuh atau apa, itu because maybe we don't know pressure apa yang mereka simpan. Udah kita nggak tahu dalam rumah mereka seperti apa, gimana they handle all their problems. Terus they have social media juga sekarang gitu-gitu. Jadi it's just that I think itu 50-50 deh. Iya. I mean I'm glad listening to your answer, dan saya setuju karena itu kan labeling yang dunia berikan, yang bilang bahwa generasi milenial sekarang mungkin rapuh, suka healing, atau mungkin generasi jadul berarti kita kuno atau enggak konvensional dan seterusnya. Ya, tapi at the end of the day ini kan hanya dunia berusaha untuk mengkotak-kotakan sesuai dengan kotak yang mereka buat, tapi kan pada akhirnya it's just labeling, tergantung ya kita sendiri. Kita bisa menerima informasi, tapi ya bagaimana kita bisa memproses. And I agree with you, karena bagaimanapun juga setiap orang, kita nggak bisa membayangkan berada di dalam sepatunya mereka, berjalan di sepatunya mereka, karena setiap orang sepatunya berbeda-beda kan. Iya, tapi ya kita berusaha untuk bisa berjalan bersama mereka di sepatunya masing-masing. Karena ya kita nggak akan pernah bisa ngebayangin sih hidupnya dia seperti apa, karena kan hidup itu kan kompleks ya. Ada sebab, ada akibat, ada yang membuat mereka menjadi seperti ini dan membentuk mereka menjadi seperti ini. Jadi aku nggak pernah setuju sih dengan orang yang kayak kalau kamu kayak gini pasti kamu kayak gini. Orang sekarang tuh kayak gini, orang dulu kayak gini. Jadi makanya aku tuh selalu berusaha untuk 50-50. Di saat hal kecil ya, tadi kayak temen aku curhat dari sisi dia, terus dia curhatin dari sisi orang tuanya. Jadi itu aku gak pernah yang kayak orang tua lo salah atau gak kayak lo salah gitu. Jadi selalu kayak gimana caranya aku harus pahamin kedua sisi gitu. Karena ya itu tadi, everything happen for a reason. Betul. Dan kita makhluk hidup yang terus bertumbuh dan berubah. Jadi hari ini bisa aja A, tapi besok bisa aja B. Jadi lebih baik lagi, besok bisa aja lebih baik lagi gitu. Jadi ya it evolves. Okay. Pertanyaan berikutnya, kalau kamu punya superpower, pengen punya superpower apa dan kenapa? Kalau punya superpower, dulu kalau aku ditanya dulu pasti aku maunya jawabnya kan kayak kalau nggak teleport jadi invisible kan. Tapi kenapa? Karena kan bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, teleport tiba-tiba. Tapi kalau aku sih, kalau aku punya superpower, I think kalau aku punya superpower, aku pengen punya suara yang bisa nenangin banyak orang. Sekarang udah kok. Masa sih? Maksudnya tuh dengan cara kayak sekali atau enggak kayak superpower yang bisa ngebantu orang dalam mengubah mindset mereka mengenai dunia sih. If I have the superpower untuk sekali aja kayak ngomong ini didengar satu dunia, terus itu bisa ngubah mindset mereka, ya aku pengen superpower itu. To have a voice yang bisa mengempower mereka. Iya, karena aku sekarang tuh sebenarnya tuh aku lagi suka kepikiran, sedih karena mungkin mau masuk college kali ya. Jadi itu aku ngeliat kayak teman-teman aku yang beberapa ada yang super kayak gak sabar banget di masa depan. Ada juga yang kayak masa depan gue gini deh, gue aja sekarang kayak gini. Sementara kayak tadi aku bilang gitu loh, Miss, kayak your present doesn't define your future. Dan Tuhan aja tuh ngasih kita kesempatan terus setiap harinya. Dengan kita tiap hari masih dibangunin bernafas sehat, itu aja kita dikasih kesempatan untuk menjadi orang lebih baik. Masa ya sesama manusia gak bisa mengerti soal itu. Jadi itu sih ya kalau aku punya superpower. Dan kan kamu sudah punya kesempatan itu dan kamu sudah menggunakan kesempatan itu. Makanya kan ada banyak banget buku-bukunya, termasuk buku yang terbaru, judulnya apa? Teens Guide to Self-Discovery. Yes, tahun ini kan? Iya kan, dan dimana isinya itu ya you talk about bullying, self-acceptance, self-love, communications. Bener ya? Bener. That's the platform that you can use untuk bisa menyuarakan suara dan pengalaman kamu. Iya kan? Bener nggak? Ini buku yang keberapa berarti? Buku yang ke-6. Jadi itu emang sebenarnya tuh emang pengen ngeluarin buku lagi. You're so productive. Nyanyi juga, main film juga nih. How do you manage your time?
Karena ada beberapa hal yang nggak semuanya harus aku ikutan langsung dalam setiap tahapnya. Tapi it's just that kadang-kadang aku kayak aku mau bikin buku, terus aku pengen kayak gini, kasih begitu kalau udah keseluruhan aja. Jadi aku nggak yang harus kayak nge-update terus ini update, nggak gitu. Jadi karena emang proses buku ini tuh juga lumayan cepat. Lama apa cepet? Lama sih. Jadi dulu aku tuh emang udah ngeluarin buku, tapi itu selalu kayak tentang karir aku dan behind the scene-nya karir aku. Tapi it has never been about my inner self. Dan orang tuh banyak banget yang penasaran gimana I cope with stuff gitu-gitu. Jadi your thinking process dan bagaimana kamu memproses hati kamu juga ya. Dan aku tuh dulu sering banget menanggapi teman-teman yang suka curhat di DM aku. Tapi lama-lama tuh aku ngerasa kayak drained karena aku kalau satu nggak aku ladenin tuh aku ngerasa bersalah karena aku mikir mungkin dia nggak punya safe place untuk dijadiin tempat curhat, dan itu bisa kayak nge-trigger dia untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang bentukannya mengancam juga gitu loh curhatan. Jadi aku tuh panik, kasihan juga sama mereka. Tapi aku pengen pas aku baca semuanya sebenarnya garis merah penyelesaian itu sama gitu, dan masalah hidup tuh pasti akan terus ada. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dikurangin gitu loh, dan tidak bisa dihindari. Jadi aku pengen ngomong di Twitter atau di Instagram, tapi aku tahu nggak semua orang tuh bisa menerima kalau aku publicly aku expose my thoughts. Jadi sekali lagi aku juga bukan pakarnya. Jadi di buku itu aku cuma sharing experience. Tapi kalau misalkan aku rangkum dalam bentuk buku itu kan orang berarti emang pengen beli untuk mendengar. Iya, betul. Jadi aku kayak waktu itu ditawarin, terus ada orang yang minta aku bikin buku juga. Akhirnya aku kayak yaudah deh aku bikin buku. Oke. Dan aku juga ngelihat di toko buku kayaknya ada satu hari pas aku lagi ke SMS, kayaknya pas lagi ada di Gramedia, tapi jamnya beda. Cuma pas aku lagi ngelihat, apa karena kan ada ininya, I think you make ada acara meet and greet. Bener gak sih di SMS? Iya bener. Iya, makanya aku lihat, wow, that's good gitu. Maksudnya aku baru tahu bahwa ternyata ya berarti bukan hanya kamu berkarya di dunia tarik suara, tapi ya kamu juga bisa menuliskan pengalaman dan journey kamu. Iya, kalau nggak ketemu deh pada saat itu ya. Iya, baru bisa ketemu pada saat itu. Oke. Pertanyaan ke-7. Pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi dan alami. Pilihan tersulit. Pilihan tersulit. Di saat aku lagi transfer 14, 15, 16 tahun itu aku sempat ada hiatus social media karena plus aku mau perubahan image juga. Dan di situ aku ditanya sama orang tua aku, sama label aku juga kayak gimana, kamu masih mau nyanyi dikenal banyak orang atau kamu cukup you just wanna keep your career tuh sampai kamu jadi penyanyi anak-anak, jadi itu tapi itu tetap jadi legacy kehidupan kamu. Terus it was really confusing karena aku lagi at my lowest point, tapi aku masih punya banyak banget cita-cita yang belum tercapai, dan aku ngerasa hal-hal buruk tuh pasti akan terus ada. Jadi kalau aku give up di saat itu cuma karena itu, aku takutnya kayak aku nyesel atau enggak kehilangan kesempatan gitu. Tapi karena aku emang orang juga gak mau risky, kayak tadi aku bilang, di saat aku bikin keputusan berarti itu artinya aku udah pikirin matang-matang. Aku dikasih waktu yang cukup banyak juga untuk mikir, dan sempet susah juga, agak struggling dengan keputusan itu karena aku sempet kepikiran untuk lebih kayak yaudah deh udah aku cari cara lain untuk kerja, karena kerja itu atau meniti karir itu kan banyak banget caranya. Gak harus dari dunia tarik suara atau industri ini gitu. Tapi aku mikir kayak, tapi aku ngerasa masih banyak hal yang nunggu aku di depan. Jadi aku I give myself some time, dan orang tua aku juga nggak pernah yang kayak ya udah kalau kamu ini sih kayak gini ya, kalau kamu kayak gini. Jadi mereka yang kayak nggak apa, terserah kamu yang pikirin positif negatifnya. Jadi kalau pun aku menjawab itu bukan karena alasan yang mereka lontarin. Jadi susahnya di situ, tapi akhirnya I came up with the decision kalau aku masih mau terus berlanjut. Benar-benar truly because keinginan kamu ya, bukan karena nggak enakan nih ikutin kata orang atau nggak dan seterusnya gitu. Pernah nggak sih kepikiran bahwa kan banyak orang bilang ini masa muda nih, berarti kan masa-masa SMP, SMA, bentar lagi kuliah. Tapi di tengah-tengah waktu yang tersisa, ya kamu ya itu kan nyanyi, bikin buku, produktif dan seterusnya. Pernah kepikiran gak sih bahwa kehilangan masa-masa
main-mainnya, bandel-bandelnya, atau I don't know, like hang out with friends? Ini yang mama sama papa tuh dulu concernin kenapa aku awalnya nggak boleh jadi penyanyi, karena mereka takut aku tuh masih belum siap dengan yang kayak beberapa waktu aku akan kemakan untuk ketemu teman, tiba-tiba nggak bisa karena aku ada acara ini. Tapi aku juga mikir kayak teman itu kan seleksi alam ya, kalau emang kita bakal punya teman yang baik buat kita, mereka akan datang sendirinya gitu dengan cara apapun itu. Jadi aku selalu yang kayak dari dulu berusaha banget untuk nge-balance antara my personal life sama karir aku, tanpa mana lebih berat mana. Jadi aku mencoba untuk kayak 100 and 100. Jadi nggak cuma 50-50. Terus aku sekarang ini as I grew up, setelah masa-masa sulit aku itu, aku kan dulu bener-bener yang kayak aku mikir kayak aku harus baik banget biar orang tuh semua sama aku. Sementara sekarang aku punya pemikiran yang kayak kalau misalkan emang ada temen yang baik buat aku, mereka akan datang dan universe is just gonna make us ketemu gitu. Dan quantity itu jangan sampai over the quality, karena aku lebih milih punya temen yang minim, kenal dengan banyak orang tapi temen itu dikit. Untuk apa ya, kayak it's just that I trust my family more sih. Gitu. Teman apa adanya ya, bukan teman ada apanya. Iya, bener banget. Jadi sekarang thankfully aku punya temen yang juga udah punya karir, karena dari aku waktu itu shooting series, aku pengalaman yang selama ini aku lewatin, itu kan aku jadi nambah temen juga gitu. Jadi aku sekarang punya sahabat dari series, terus jadi bisa lebih balance antara ketemu teman-teman sama karir. Dan orang tua aku mau mengerti itu. Kayak gitu sih. Iya, dan itu setuju sih. Jadi seleksi alam ya, maksudnya dengan kita meluangkan waktu di environment itu, ya kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang juga ada di lingkungan itu. Jadi kalau lingkungannya positif, produktif, ya teman-temannya pasti ya berada di sekitar itu juga. Tapi kalau kita lingkungannya negatif dan negatif, ya pasti ya itu akan meng-attract orang-orang yang akan datang ke situ juga kan. Dulu tuh aku tuh kepikiran gitu kayak what if I grew up di karir tapi nggak punya teman sama sekali karena waktunya kebanyakan keambil untuk karir. Aku tuh sempat mikir kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba begitu aku lagi mikir kayak gitu, I turn 17, terus pemikiran aku tuh berubah. It's just that tadi seleksi alam. Terus I know that di dunia tuh at the end of the day aku cuma membutuhkan orang-orang yang emang ternyata milik aku gitu. Kayak my best friend, my family, specific person mungkin nanti in the future. Dan aku nggak harus yang kayak I have to do something to have lots of friends. It's just that kalau emang good people, good friends bakal datang pada sendiri. And they will stay with you. And obviously. Kalau pilihan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dan di sini, bukankah itu menjadi salah satu yang pilihan yang agak sulit belakangan ini karena harus memutuskan? Dengar-dengar tadi mau kuliah di luar negeri. Aku tuh sempat mau kuliah di luar negeri, dan ini tuh keputusan yang aku bikin jauh sebelum aku masuk ke phase dimana aku mencari jurusan mau masuk kuliah mana. Jadi dulu emang aku selalu bermimpi pengen kuliah di luar negeri. Tapi emang dari 4 bersaudara ini, even yang ada baby, aku tuh yang paling kayak manja sama orang tua, paling deket. Dan aku tuh jarang banget nginep di rumah teman karena pasti aku kangen sama orang tua aku. Kayak gitu. Jadi paling nempel sama orang tua, tidur masih juga harus gosok-gosok orang tua dulu, tangan gosok-gosok tangan orang tua, harus kena kulit dulu, terus baru bisa tidur. Itu tuh masih aku doang yang kayak gitu. Adik-adik aku yang lain juga manja, tapi aku yang paling manja. Jadi waktu aku kepikiran kalau aku kuliah luar negeri, pertama homesick, terus gimana kalau misalkan bukannya culture shock ya, karena aku yakin aku bisa adaptasi dengan cepet gitu. Tapi gimana kalau kangen mama papa, tapi mama papa lagi nggak bisa kesini karena ada urusan, terus kepisah sama adik, karena aku kan juga nempel banget sama adik-adik aku kan. Terus pas aku udah mikir matang-matang kayak yaudah deh nggak apa, pasti time will tell juga. Dan aku tuh ngiranya pada saat itu aku kayak paling nanti umur 17 tahun kamu juga udah lebih berani. Aku mikirnya kayak gitu, ngomong ke diri aku sendiri. Tapi pas aku bertumbuh besar kan nggak kerasa ya. Tapi kok masih sama-sama aja, kalau ke orang tua tuh masih kayak ya udah gitu aja. Terus akhirnya I came up with the decision. Akhirnya juga tiba-tiba ada adik lagi. Terus sementara adik aku yang cowok sama adik aku yang cewek mau kuliah di luar negeri, dan aku anak pertama. Jadi aku mikir ya udah deh, pertama karena takut homesick, mama papa juga bolehin aku kuliah di luar negeri, tapi mereka lebih nyaman kalau aku di sini karena kan mungkin anak pertama ya. Terus
aku mau jagain adik aku juga. Jadi biar yang 2 aja kuliah ke luar negeri. Tapi nanti S2 sih katanya boleh di luar negeri. Oke. So nice of you. Thank you. Tapi udah tahu mau ambil jurusan apa? Aku sih so far kepikirannya communication. Oh, oke. Cita-cita terbesarnya tuh apa? Sebenarnya tuh cita-cita terbesar aku alhamdulillah udah kewujudkan sekarang. Tapi aku pasti pengen jadi businesswoman dan aku pengen menjadi seseorang yang punya pribadi yang baik dan bisa dikenang karena kebaikan aku. Cuman it's just that satu mimpi aku yang belum tercapai itu kan aku selalu pengen jadi guru. Tapi I know that I don't have a time untuk jadi certified teacher. Dan kadang-kadang aku tuh dari dulu tuh selalu suka jadi yang kayak teacher for my brother and my sister gitu. Dulu aku pas mereka SD itu aku suka banget nulis-nulis di whiteboard gitu. Soalnya aku tuh guru mereka. Dan I always love kids. Aku senang banget ngajarin sesuatu ke anak-anak. Justru bukan yang kayak seumuran aku. Jadi mending yang kayak susah diatur biar anak-anak gitu sekalian. Dan aku bener-bener pengen belajar untuk adaptasi dengan biar my inner child juga awakes gitu kan. Ada satu mimpi aku yang belum tercapai, yaitu aku pengen bikin sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu atau gak punya kesempatan untuk mempunyai pendidikan yang sama kayak anak-anak yang lain. Kayak gitu. Jadi I hope one day kalau aku udah punya uangnya fully, aku bisa bangun sekolah itu. Iya. I'm sure, saya yakin banget karena itu satu hal yang menurut saya itu sangat konsisten ya. Dari tadi awal kamu bilang kamu ingin superpower apa, ingin memiliki suara yang bisa menenangkan, ingin bisa berbagi, ingin bisa mengajar. Jadi dari konsistensi dari apa yang benar-benar menjadi menjadi ya itu keinginan kamu gitu. Ya menggunakan bakat jadi berkat, menggunakan talenta ya jadi sesuatu yang berguna gitu. Amin. Saya doakan. Amin. Pertanyaan terakhir. Kalau gitu berarti aku yang tanya ya? Oh belum. Tapi dari aku baru terakhir dari kamu. Pelajaran terbaik yang hidup pernah berikan untuk kamu sampai hari ini? Letting go. Letting go sih. Jadi dari letting go itu aku kira tuh aku tuh nggak pernah pengen ninggalin orang kan, Miss. Jadi aku nggak mau kayak ninggalin orang with lots of burden dan kayak apa yang mereka udah lakuin baik aku terus mau ninggalin mereka gitu aja tiba-tiba atau with a bad way. Jadi kalaupun we have to be separated, aku selalu pengen kita tuh end up-nya good terms gitu. I know that in life nggak semua hal yang pernah menjadi milik aku itu akan menjadi ternyata itu milik aku gitu. I know people do come and go, dan nanti at the end of the day aku baru tahu kayak ternyata dari selama ini aku hidup ternyata yang aku milikin tuh sebanyak ini atau enggak cuma ini ternyata. Jadi yang aku pelajarin dari hidup tuh letting go, karena dari ada satu kejadian yang bikin aku harus letting go, aku belajar jadi orang yang lebih ikhlas tapi nggak hopeless kayak gitu. It's not easy loh. Really? Karena of course, karena ketika kita let go sesuatu yang mungkin sudah sangat dekat, sangat nyaman atau mungkin sudah sangat baik, ya kan proses untuk bisa let go dan mengikhlaskan itu kan tidak mudah. Dibutuhkan kedewasaan dan mungkin ya salah satunya itu juga yang kalau saya nonton You Make a Song tentang menikmati sedih gitu, menurut saya itu dalam banget sih karena nggak banyak orang bisa dan mau mengeksplor perasaan sedih itu. Tapi kan perasaan sedih itu kan sesuatu yang memang ada ya, dan perasaan sedih itu kan bukan berarti tidak baik loh. Ya cuma untuk bisa menyelami itu resiko sebenarnya. Karena kalau orang yang nggak dewasa kita bisa tenggelam di dalam kesedihan itu. Tapi it's just that aku yakin proses sih. Jadi proses orang beda-beda, terus time will tell juga. And bisa nyampe di titik let go pun aku masih belajar sampai saat ini. Tapi I just love learning new things. Dan after letting go malah aku nge-attract hal-hal yang ternyata lebih baik buat aku kayak gitu. Jadi sekarang lebih malah terplot itu tadi, jadi terposisikan dengan baik malah. Iya.
You don't have to do that. Thank you so much. No, I'm just so senang aja sih bisa ngobrol. Ya, walaupun kadang-kadang saya teringat lagi, ini kan saya lagi ngomong dengan anak usia 17 tahun gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan usianya anak saya, tapi ya cara kamu berpikir, cara kamu mengolah kata-kata, cara kamu mengolah apapun yang hidup berikan kepada kamu, itu satu hal yang nggak banyak orang memiliki kemampuan itu sih. Ya. Amin, hopefully. Thank you so much. Aku masih belajar, jadi maaf juga kalau ada salah-salah. Sama-sama. Okay, now your turn. You can ask me anything. Thank you udah menjawab 8 pertanyaan ya. Sama-sama, dan terima kasih juga pertanyaan bagus-bagus banget. Aku selalu senang podcast yang deep talk kayak gini. Thank you. Sekarang the question ya. Gantian aku yang deg-degan nih. Iya. Minum dulu. Boleh silakan. Oke. Aku kan selalu penasaran ya. Yeah. What's it like growing up? I know how it feels growing up karena nggak sadar. Tapi kan kalau Miss kan pasti udah banyak banget fase hidup yang as we all know juga changesnya udah banyak banget dan huge changes. How do you cope with growing up? Terus nemuin perubahan baru, and how do you deal with all of that until sekarang udah ada di titik yang kayaknya walaupun there's probably a lot of things yang you don't show, tapi I do believe that you're a better person now. Thank you. That's a very deep questions. Okay, terima kasih sudah menanyakan. Number one, saya percaya sekarang usia saya 42 tahun ya, berarti udah selama 42 tahun ini saya menyadari bahwa we cannot resist growing. Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh gitu. Dan proses bertumbuh ya berarti ya kita harus berubah. Udah pasti berubah. Seiring dengan berjalan waktu, sometimes kadang-kadang prioritas kita berubah. Bukan cuma fisik kita berubah tapi banyak hal hidup kita berubah gitu. Jadi we cannot resist changes. Karena kalau kita meresist changes, ya akhirnya ya kita akan nggak sinkron. Di dalam hati tuh jadi kayak nggak sinkron, pikiran dan perasaan nggak sinkron, dan ketika kita nggak sinkron tuh nggak enak banget, we are not in the flow gitu. Nah jadi salah satu prosesnya buat saya adalah kalau berdasarkan pengalaman, saya menyimpulkan bahwa people changes every 7 years. Every 7 years. Ya jadi biasanya tuh setiap 7 tahun itu biasanya mulai ada perubahan. Makanya kadang-kadang beberapa usia-usia yang sangat rawan itu adalah usia 7 tahun, habis itu 14 tahun. Okay? Jadi mulai agak you will feel something gitu. Yang kayaknya ini ada something ya, orang bilangnya itu proses pencari crisis identity lah, pencarian jati diri lah, tapi there's always this shift karena memang lagi berubah. 14 tahun, 21 tahun, 28 tahun, 35 tahun, it's always like that gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang untuk ditakuti. Itu cuma membuat kita lebih tune in aja, karena saya percaya at the end of the day itu kalau kita benar-benar tune in dan mendengarkan suara hati kita dan selaras dengan pencipta kita itu will reach into our destiny gitu. At the end of the day tuh ada destiny yang sebenarnya ya kita diciptakan untuk itu, gitu, to fulfill our destiny. Tapi untuk proses kesana kan kita lagi cari tahu nih. Dan sebenarnya setiap 7 tahun tuh kayak ada signalnya lagi meluruskan, ini loh kamu sekarang bertransformasi ini nih, nanti begini gitu. Dan kita harus tetap in tune with that. Dan menurut saya itu nggak mudah karena sometimes kadang-kadang proses transformasi itu akan membuat kita let go our past achievement, our past glory, and our past identity into the new identity, gitu. Kayak contohnya salah satu hal ya ketika waktu itu saya sudah di Singapura, sudah berhasil jadi entrepreneur di Singapura, tapi ya saya merasa bahwa panggilan hidup saya sebenarnya di Indonesia totally different. Kalau dulu di Singapura di bidang finance, di Indonesia education, gitu. To start everything from zero again is not easy. Kalau kita belum siapa-siapa, kita memulai gagal, nobody is watching. Tapi ketika kamu udah someone, kamu udah punya banyak hal, dan ketika hidup mungkin memanggil kamu untuk memulai sesuatu yang baru, bertransformasi ke totally different thing, ya kan resiko. Kalau gagal gimana? Kalau orang bilang tuh kan, oh ternyata nggak berhasil ya, ternyata nggak bisa ya, it's not easy. Ya, tapi justru di saat itulah keberanian terbesar kita diuji. Do we hold on to our past glory?
atau kita berani melepaskan itu untuk sesuatu yang lebih baik lagi di depan, yang mungkin belum dijamin, tapi we know that is nearer to our destiny gitu. Nah jadi buat saya I have to detach. Jadi cara yang paling penting buat saya adalah ya saya harus tetap bisa let go dan mendetach. Saya bukan karena kalau kita semakin berumur, semakin banyak yang kita lakukan. Kadang-kadang kan ada kita ter-attach dengan profesi, kita ter-attach dengan apa yang hidup berikan kepada kita. Ya, tapi as long as we are detached from all of it, and then ya percaya aja, yang penting I'm growing. Yang penting saya bertumbuh. Yang penting saya mengeksplor menjadi versi lebih baik daripada apa yang sebelumnya saya nggak pernah bayangin gitu saya bisa itu. Ya, tapi just be open. Itu sih cara untuk saya tetap growing dan tetap in the flow. Wow, oh my god, that is a very good answer sih. Now that aku lebih optimis for my future, karena I do trust myself, sama aku percaya banget kayak Tuhan tuh selalu ya bikin aku beberapa hal yang ternyata bukan milik aku, ya let go tadi tuh karena untuk itu for a space yang ternyata itu mungkin something yang bukan kita miliki, terus ditarik, kita harus let go, dan itu ternyata space-nya kepake buat sesuatu yang ternyata bisa lebih baik dan kita milikin. It's such an honor to have a conversation with you. Sama-sama. Senang juga aku bisa ngobrol-ngobrol dan bisa men-sharingkan hal ini. Satu sedikit tambahan tentang transformasi yang aku mau bilang. Mungkin semua orang selalu pernah bilang analogi kepompong jadi kepupu. Salah. Kepompong jadi kupu-kupu. Ya kan, semua orang juga tahu tentang hal itu. Tapi if you really mendalami prosesnya, dari yang kepompong jadi kupu-kupu itu, prosesnya itu dia harus gelap sendiri, not knowing. Kan bayangin dong kepompong gelap, gak bisa ngapa-ngapain, dia gak tahu apa yang akan terjadi, dia gak tahu harus berubah menjadi seperti apa. Dan kepompong itu kebalik, maybe dia akan ngerasa hidup ini kayak upside down gitu, dunia itu kebalik banget, dia benar-benar literally kepalanya di bawah gitu. Dia gak tahu ini seperti apa gitu. Tapi ya at the end of the day, ya ketika dia merasa hidupnya jungkir balik, ya tapi justru disitulah sesuatu yang baru yang sedang diproses dan yang berkembang sih. Iya, ya so semoga semoga ini bisa menjadi cerita yang kamu ingat. Amin, ini pasti bakal aku ingat banget. One day if I make it, you're one of the reasons. Oh, thank you. Karena akan ada suatu saat di mana ketika kamu sudah memiliki segalanya sekarang, tapi mungkin you have to let go for something that is even bigger. Saya sih percaya ada banyak hal yang di dalam kamu yang sebenarnya masih banyak banget potensinya, masih banyak banget. It's amazing sih untuk bisa menemukan anak usia 17 tahun dengan begitu banyak potensi, and you're so humble. You're very humble as well. Thank you so much, thank you for sharing. Thank you so much for inviting. Salam buat keluarga. I will. Dan buat teman-teman semua yang pengen follow bisa subscribe channelnya. Iya, bisa subscribe channel aku, Naura Ayu. Ada podcast aku juga namanya Nawi Talmi. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast aku ya. Boleh. Terus jangan lupa Instagram aku juga naura.ayu. Dan dibaca bukunya. Oh yeah, thank you. Tips Guys to Self-Discovery. Thank you. Sukses terus. God bless you. Thank you so much, Miss. God bless you too. Sama-sama.